Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan olehnya kepada kita semua. Dan juga salawat dan taslim atau salam hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan pada buku Riyadhus Shalihin dari kota suci, kota Makkah Al-Mukarramah, yang kebetulan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kami di saat ini sedang menghabiskan waktu 10 terakhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat dan juga menerima amal-amalan yang sudah kita pernah kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga juga seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, sengaja atau tidak sengaja, kecil ataupun besar, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kekurangan-kekurangan yang ada disempurnakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang mengikuti acara ini offline ataupun online, dan juga yang mengikuti siaran langsung atau ulang, baik live ataupun siaran ulang, semoga semua hajat-hajat Anda dan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan juga hajat-hajat yang belum kita minta, yang Allah lebih tahu kita membutuhkannya, semoga semuanya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja kita doakan keselamatan dan juga kemakmuran bagi negeri tercinta Indonesia. Semoga Allah jaga persatuan, kesatuan, kemerdekaan kita. Dan Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang adil, yang menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Serta juga menjadikan kita sebagai masyarakat yang selalu bergotong royong bersama pemerintah pada hal-hal yang tidak berbau maksiat kepada Allah, agar negara kita selalu terjaga, sekali lagi persatuan, kesatuan, dan kemerdekaannya, dan bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Serta juga kita selalu doakan saudara kita dimanapun mereka yang sedang tertindas, terutama di hari-hari ini di Palestina dan secara khusus Gaza. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga Firdausnya yang paling tinggi tanpa hisab, dan disatukan dalam majlis ilmu kita ini. Allahumma amin. Saudaraku seiman, kita masih berada di kitab nomor 6 dari buku Riyadhus Shalihin yang judulnya Kitab Membesuk Orang Sakit, Mengantar Jenazah, Mensolati dan Menghadiri Penguburannya, serta berdiam diri beberapa saat di samping kuburnya setelah penguburannya. Jadi dari prosesi sakit sampai meninggal dan dikuburkannya seseorang. Dan kita sudah membahas dua bab, 144 dan bab 145. Bab 144 tentang keutamaan membesuk atau menjenguk orang sakit. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Di saat Allah Subhanahu wa taala memudahkan Anda untuk menjenguk orang sakit, maka jangan sia-siakan. Karena ini adalah peluang pahala yang sangat besar. Selain memang Anda juga akan mengingat besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada Anda karena Anda sehat dan Anda tidak tertimpa apa yang menimpa orang yang sedang sakit yang Anda jenguk. Juga tentunya sekaligus bisa menghibur orang yang sedang sakit sehingga dia lebih semangat untuk melanjutkan hidupnya dan juga semangat untuk terus berobat dan berikhtiar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bersamanya, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Nah, kita sudah sebutkan dan diantaranya adalah hal yang paling mendasar yang kita perlu selalu renungi, ya sabda Nabi SAW, Innal muslima idha aada akhahu muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Ini ada di hadits nomor 903. Saya cuma reviewkan dulu di bab 144. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang muslim itu yang sedang membesuk saudaranya muslim yang lain, maka dia akan tetap berada di khurfa al-jannah hingga ia kembali. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan khurfa al-jannah? Beliau mengatakan buah-buahan yang dipetik dari surga.
Kemudian dalam hadis nomor 904 juga saya ingatkan, di mana hadis ini sangat mulia dan Anda selalu hafal dan ingat-ingatkan dalam diri Anda bahwasanya keutamaan ini akan Anda raih walaupun Anda cuma sesaat saja menjenguk orang sakit. Yaitu sabda Nabi SAW, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة." Yang artinya, tidak ada seorang muslim pun yang membesuk muslim yang lain yang sedang sakit di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat mendoakannya hingga dia masuk di waktu sore. Jadi ini sudah pernah kita jelaskan, kalau Anda menjenguk orang sakit di pagi hari, di mana saja, dari selepas subuh sampai menjelang sore. Beberapa detik, misalnya Anda datang, Anda ucapkan salam misalnya, dan Anda doakan dia, agar dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana akan kita singgung di bab nomor 145, sedikit kita murajaah nanti, atau kita ulangi supaya Anda mengingat kembali. Berapa detik saja, maka sudah cukup Anda akan mendapatkan keutamaan 70.000 malaikat yang terus mendoakan Anda dari pagi itu sampai sore hari. Bukan Anda menjenguknya misalnya 10 detik, 20 detik, atau anggaplah ya, 10 menit misalnya, 1 menit sampai 10 menit misalnya, tidak usah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sabar, semoga Anda lekas sembuh, tidak masalah dengan penyakit ini misalnya, lalu Anda pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, seorang perawat di rumah sakit, seorang dokter, bisa melakukan perbuatan itu setiap saat karena mereka di rumah sakit misalnya. Cukup, ini saya cuma menggambarkan, tentu tidak ada orang yang menjenguknya dengan 10 detik, 20 detik, atau misalnya 1 menit atau sampai 10 menit. Mungkin orang duduk, ada yang sampai 20 menit, ada yang sampai mungkin setengah jam, ya, tergantung kondisi dan keadaan. Tapi juga sudah kami sarankan pada saat menjelaskan tentang bab ini, jangan juga Anda berlama-lama sehingga justru Anda mengganggu orang yang sedang sakit. Atau Anda melakukan hal-hal yang mungkin membuat dia lebih sedih. Dengan Anda tertawa, terbahak-bahak, memperlihatkan kesehatan Anda yang sedang Anda nikmati misalnya berlebihan di hadapan dia. Sehingga dia bersedih hati. Ini juga bertolak belakang dengan tujuan kita menjenguk orang sakit. Dan bila datang dengan tenang, membawakan hadiah, mendoakan yang baik, maka insya Allah ini akan sangat baik. Beberapa detik saja atau beberapa menit saja sudah cukup mendatangkan 70.000 malaikat, bukan sesuai dengan hitungan detik atau menit yang Anda menjenguk dia, tetapi Anda akan mendapatkan mulai dari pagi sampai sore hari, 70.000 malaikat tidak berhenti mendoakan Anda. Dan kalau Anda menjenguknya di sore hari, dengan sama, beberapa waktu saja, ya kemudian Anda pergi meninggalkan dia setelah Anda menjenguknya 10 menit, ya 1 menit, 5 menit misalnya, itu beberapa detik misalnya, maka sudah cukup malaikat Allah datangkan 70.000 lagi mendoakan Anda sampai besok pagi. Artinya, menjenguknya beberapa saat sudah cukup mendatangkan doa malaikat. Kalau satu saja malaikat sudah cukup mendoakan kita. Bagaimana dengan 70.000 malaikat? Dan kalau seandainya kita menjenguknya 1 menit dan malaikat mendoakan kita 1 menit selama 60 detik, sudah sangat cukup. Bagaimana kalau didoakan dari waktu kita menjenguk pagi hari itu sampai menjelang sore, kalau itu kita jenguk yang pagi hari atau kita besok pagi hari. Dan kalau kita jenguk sore hari, dari mulai kita jenguk sampai besok pagi didoakan, ini luar biasa. Maka coba ingatkan, selalu ingat ya tentang keutamaan ini sehingga setiap ada kesempatan menjenguk orang sakit Anda tidak sia-siakan. Tentu cukup banyak hadis yang kita bahas di bab ini, tapi kita cukupkan mengingatkan 2 buah hadis tersebut. Begitu juga dengan hadis nomor 145, jangan lupa kita sudah mempelajari pada kesempatan yang lalu potongan-potongan doa yang dianjurkan Anda ucapkan di saat Anda menjenguk orang sakit, ya. Seperti misalnya di hadis nomor 906, ya, itu ada hadis Nabi SAW dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka al-insanu syai' minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi usbu'i hakadha wa wada'a Sufyan bin Uyainah ar-rawi sabbabatahu bil ardi thumma rafa'a wa qala bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Bahwa Nabi SAW jika ada orang yang mengadu tentang sesuatu pada beliau atau mengadukan luka atau rasa sakit yang dideritanya, maka Nabi SAW menggerakkan jarinya begini. Lalu Sufyan ibn Uyainah, perawi hadis, ya ini meletakkan jari telunjuknya ke tanah, disentuhkan tanah, kemudian diangkat, ya, dan kemudian ya
beliau membaca sambil nanti disentuhkan ke tempat yang sakit ya. Bismillah, dengan nama Allah, turbatu ardina, debu tanah kami, biriqati ba'dina, dengan sedikit air ludah di antara kami, yushfa bihi saqimuna, yang akan menjadi penyebab sembuhnya orang yang sakit di antara kami, biidni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Jadi Anda setelah letakkan jari Anda di tanah, mungkin di lantai, ya bisa juga. Kemudian Anda meniup, membaca doa ini, lalu Anda meniupnya, ya, dengan sedikit ada air ludah, dan Anda tempelkan di tempat sakit, ya. Ini adalah bagian yang disunnahkan Nabi SAW. Kemudian doa yang kedua di hadis nomor 907, Allahumma rabban nas, dikatakan Nabi SAW kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna, bahwa Nabi SAW menjenguk beberapa keluarganya dan beliau mengusap tangan kanan beliau ya kepada orang yang sakit seraya membaca Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penderitaan ini, ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena hanya engkau yang memiliki kesembuhan itu, la shifa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu, shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit. Ini termasuk sunnah. Ibu-ibu di rumah, bapak-bapak bisa mendoakan anak-anaknya sambil memegang tubuhnya, baca ini. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Atau Anda seorang dokter sambil memeriksa pasien, baca doa ini. Ya. Ini sunnah Nabi SAW sambil menyentuh tempat yang sakit. Kemudian juga yang ketiga adalah hadits nomor 908, di mana ya, Anas radhiyallahu anhu sahabat mengatakan, annahu qala li Thabit rahimahullah, in ala urqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah mau kamu aku ruqyah dengan cara ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mendoakan agar sembuh? Qala bala, maka Thabit rahimahullah seorang tabi'in mengatakan kepada sahabat Nabi Anas, tentu saja. Qala Allahumma rabban nas mudhibil ba's, ishfi anta syafi, la syafiya illa anta, shifaan la yughadiru saqama. Yang artinya Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, mudhibil ba's, zat yang menghilangkan penderitaan. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena hanya engkau yang bisa menyembuhkan. La syafiya illa ant, tidak ada penyembuh kecuali engkau. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penderitaan. Ini diantaranya. Kemudian juga hadis nomor 910, ya 909 dulu, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah lagi sakit lalu dijenguk oleh Nabi SAW dan Nabi mengatakan, ya, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya artinya, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, 3 kali. Kemudian selanjutnya doa yang keempat adalah nomor hadis 900 maaf. Ya, doa yang keempat betul, walaupun riwayat yang kelima ya. Nomor 910, bahwasanya Utsman bin Abdul As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajidu fi jasadi, bahwasanya dia mengeluh rasa sakit yang dirasakan di dalam tubuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Dha yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik", letakkan tanganmu di tempat badanmu yang kau rasakan sakit. Dada misalnya, perut misalnya, kepala misalnya, lengan misalnya, di mana sakit dipegang. Lalu qul, dan ucapkanlah bismillah thalathan. Ucapkan bismillah 3 kali dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Wa qul 7 marrat, lalu baca 7 kali. Setelahnya a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan kemahamuliaan Allah dan kemahakuasaannya dari apapun, dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku berhati-hati darinya. Nah, ini dibaca 7 kali sambil memegang tempat sakit. Ya. Jadi sekali lagi bismillah 3 kali, kemudian baca ya a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kemudian juga ada doa yang mulia, ya ini doa yang kelima, dan ini hadis yang ke-6 dalam bab ini, yaitu kata Nabi SAW hadis yang mulia, man 'ada maridan lam yahdurhu ajaluh,
siapa yang menghadiri atau menjenguk orang sakit selama orang sakit itu belum datang ajalnya. Ya. Faqala indahu sab'a marrat, lalu dia membaca di sisinya 7 kali. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. 3 potongan doa yang mulia. As'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, Tuhan pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Ini teman-teman sekalian kalau dibaca 7 kali, kata Nabi SAW, selama yang orang yang jenguk itu belum datang ajalnya, maka illa afahu Allah min dhalikal marad, kecuali Allah pasti akan sembuhkan orang itu dari penyakitnya. Ini luar biasa, ya. Ini hal yang luar biasa yang harusnya bisa kita amalkan tentunya, ya. Kemudian juga hadis, ya, selanjutnya adalah hadis nomor 912, ini mungkin doa yang ke-6 ini. Bahwasanya Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi SAW dakhala ala Arabin ya'udu. Nabi SAW pernah menjenguk seorang Arab Badui yang sedang sakit. Dia belum membesuknya atau menjenguknya. Wa kana idza dakhala ala man ya'udu, dan setiap kali Nabi SAW kalau datang membesuk atau menjenguk orang yang sedang sakit, qala, beliau mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga tidak masalah penyakit ini untukmu, dan juga semoga jadi pembersihan atas dosa-dosamu. Nah, ini juga termasuk doa yang disunnahkan dan sangat pendek, ya. La ba'sa, semoga tidak masalah bagimu, tahurun insyaallah, menjadi penyembuh dan pembersih dosa-dosamu. Selanjutnya adalah doa yang ke-7 juga sudah kita pelajari di nomor hadis 913, yaitu hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakait, bahwasanya Jibril AS pernah mendatangi Nabi SAW, kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, apakah engkau merasakan sakit? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya. Qala bismillahi arqik, maka Jibril mengatakan, dengan nama Allah aku meruqyamu. Ya, min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang mengganggumu atau menyakitimu, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, dan dari semua keburukan jiwa dan mata-mata yang dengki. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu, bismillahi arqik, dengan nama Allah aku meruqyamu. Ini Jibril alaihissalam membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini termasuk zikir-zikir dan doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca. Teman-teman sekalian, saya mereview ini karena memang ini adalah hal yang sangat mendasar. Bagaimana kita tahu tentang keutamaan satu amalan sehingga kita selalu mau menjaganya. Sekarang kita sedang membahas bab tentang membesuk orang sakit. Maka kita ingat kembali keutamaan tadi 70.000 malaikat yang mendoakan, dan juga beberapa doa-doa yang harusnya kita hafal dan kita amalkan, baik di rumah antara suami istri, orang tua sama anak-anak ke orang tuanya, atau pada saat Anda sedang membesuk dan menjenguk orang yang sakit di rumah sakit, atau dokter-dokter kepada pasiennya, yang umumnya biasanya mereka memeriksa jasad pasien sehingga bisa mereka raih pahala sambil memeriksa secara medis, juga membacakan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita akan masuk teman-teman sekarang pelajaran kita hari ini, yaitu bab 146. Satu buah hadis di sini, bab anjuran menanyakan keadaan orang sakit kepada keluarganya. Jadi kalau kita dengar ada seseorang sakit, boleh kita tanya, ya. Atau misalnya kita tidak tahu kalau dia sakit, namun dia biasanya hadir dalam sebuah majelis, contoh misalnya sholat berjamaah di masjid, atau sering datang bersama-sama di kelas kalau lagi belajar, ya, di majelis ilmu misalnya, dan sekarang dia lagi tidak ada. Atau teman kantor Anda, harusnya itu adalah jadwal kerja, tapi dia lagi tidak kerja. Anda tanyakan, mana si fulan? Ini salah satu tradisi yang Nabi SAW sering lakukan. Kalau beliau lagi habis sholat, subuh misalnya, dan beliau melihat para sahabatnya sambil zikir, kalau ada yang tidak hadir, beliau tanya, mana si fulan? Ada yang mengatakan misalnya, si fulan sakit. Lalu beliau SAW mengajak para sahabat membesuk atau menjenguknya. Atau kalau tidak ada yang ketahui, maka beliau mengatakan kepada sahabat yang hadir, siapa tetangganya, siapa kerabatnya, yang bisa mendatangkan berita buat kami tentang orang tersebut. Maka begitu pedulinya dalam agama Islam, atau dianjurkan kita peduli kepada sesama, agar selalu menanyakan kabar seseorang yang mungkin orang itu membutuhkan kita membesuknya kalau sakit, membantunya kalau dia lagi susah misalnya. Nah, ini semua adalah bentuk ta'awun atau kerjasama yang baik dalam kebaikan dan ketakwaan yang Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3, ya, surah nomor 5 ayat 2.
Ya, surah nomor 5, surah Al-Maidah ayat 2, potongan ayat 2 berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling dukung-mendukung, saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan luar biasa. Apalagi kalau Anda sudah tahu dia sakit, maka saat itu Anda bisa punya opsi langsung menjenguknya di saat Anda lapang, atau kalau tidak, justru Anda sekedar menanyakan saja, oh bagaimana kabarnya si fulan? Masih sakit? Oh semoga Allah sembuhkan. Misalnya kita mengambil salah satu dari potongan doa tadi, Allahumma shfihi. Ya Allah semoga Allah sembuhkan. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau laki-laki Allah mashfi, kalau perempuan Allahumma shfiha. Misalnya. Jadi kita ada kepedulian dan bertanya. Ini bab khusus ya. Yang kata oleh Imam Nawawi rahimahullah di bab nomor 146. Beranjak daripada riwayat, dan ini hadis nomor 915 dari awal belajar dari kitab ini, yang berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi alladhi tuwfiya fihi, faqala an-nas ya Abul Hasan kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala asbaha bihamdillahi bari'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Terjemahannya bahwa Ali radhiyallahu anhu pada saat keluar dari rumah Rasulullah SAW, di mana pada saat itu beliau sedang sakit yang menjelang beliau wafat. Maksudnya sakit terakhir Nabi sebelum beliau wafat SAW. Ali bin Abi Thalib menjenguk atau membesuk Nabi SAW. Pada saat Ali keluar dari rumah Nabi SAW, maka orang-orang yang sudah menunggu di depan rumah Nabi bertanya kepada Ali, mengatakan, wahai ayahnya Hasan, karena anak Ali radhiyallahu anhu yang paling tua adalah dinamakan Hasan, ya, dipanggil Abul Hasan. Wahai ayahnya Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah SAW pada pagi ini? Maka beliau menjawab, pagi ini beliau baik, alhamdulillah. Nah, ini satu hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, walaupun sebenarnya cuma seperti sebuah informasi ya, bagaimana pada saat itu Ali bin Abi Thalib membesuk Nabi SAW, dan pada saat keluar karena orang penasaran ingin mengetahui keadaan Nabi, maka orang bertanya, mengatakan bagaimana keadaan Rasulullah, maka dia mengatakan alhamdulillah, hari ini pagi ini beliau baik atau baikan misalnya. Maka ini mungkin sekedar kalau orang baca secara umum seperti informasi saja, ya. Tetapi dalam Islam kita dianjurkan mengambil hikmah dan pelajaran dari ilmu-ilmu seperti ini, ya. Berarti Imam Nawawi mengatakan ada satu hikmah besar di sini tentang bolehnya seseorang bahkan dianjurkan untuk menanyakan kabar orang lain, ya, menanyakan kabar orang lain sebagaimana tadi sudah sempat kita singgung. Baik teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran di sini. Yang pertama, kedudukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliaulah yang telah menyampaikan riwayat ini kepada kita. Dan sudah sering kita sampaikan dari awal kita belajar hadis di kitab Riyadhus Shalihin ini, dan kita sudah sekarang berada di hadis nomor 915. Alhamdulillah, dan tentu kita sudah pelajari lebih dari 915 hadis. Karena terkadang dalam satu nomor urut ada beberapa hadis. Begitu juga pada saat kita membedah ya hadis atau kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib yang kita bedah di hari Jumat, ya. Itu juga sama, kita menggunakan metode yang sama. Kita juga ada kajian hadis atau buku hadis Sahih Hadis Qudsi. Semua kita akan menggunakan metode yang sama. Di saat ada seorang perawi hadis dari sahabat yang menceritakan kronologis hadis, maka kita akan jadikan keutamaan khusus buat beliau, karena beliau yang telah menyampaikan kepada kita. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua, kedudukan Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, di mana disebutkan dalam hadis ini beliau membesuk Rasulullah SAW. Kalau membesuk orang biasa saja sudah luar biasa, ya, pahalanya. Bagaimana kalau membesuk Rasulullah SAW, dan ini tidak bisa didapatkan kecuali orang yang hidup semasa dengan beliau. Ya, karena kayak kita sekarang, Nabi SAW sudah meninggal. Kita sudah tertutup sama sekali peluang untuk meraih pahala membesuk Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat ini disebutkan Ali membesuk beliau. Ini keutamaan, dan tentu keutamaan untuk semua orang yang sempat membesuk Nabi SAW di masa hidup beliau. Karena bab ini hanya di masa hidup beliau saja. Mirip dengan bab misalnya memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, makanan kah, pakaian kah, apalah ya, memberikan harta misalnya, atau bab khusus untuk salaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi SAW, hadir dalam majelis ilmu beliau, atau hadir sholat bersama dengan beliau, berjihad dengan beliau misalnya. Ini semua adalah bab-bab khusus, hanya para sahabat yang bisa menikmatinya. Kalau kita semua tidak memungkinkan, kita hanya bisa
masuk bab misalnya dengan membaca salawat kepada Nabi SAW, karena walaupun beliau meninggal kita bisa bacakan salawat, kita sholat di masjid beliau sebagai penerapan terhadap sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, kita mendatangi dan menziarahi kuburnya ya sallallahu alaihi wasallam, misal contoh. Jadi kita membela sunnah-sunnahnya gitu kan. Semua kita berjihad di jalan Allah, kita menuntut ilmu, kita terapin ilmu yang beliau sampaikan, maka itu mungkin kita bisa raih. Tapi tidak semuanya, tidak berbeda dengan kondisi sahabat yang mereka bisa mendapatkan dengan cara tadi hal-hal yang mungkin tidak bisa kita dapatkan sekarang. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian ke poin yang ketiga atau keutamaan ketiga dari majelis ilmu. Kita ini atau dari hadis ini, maksud saya adalah keutamaan atau poin yang ketiga, pelajaran ketiga yang bisa diambil dari hadis, yaitu tentang pentingnya seseorang menjenguk orang sakit. Jadi ini menjadi bab kita untuk membesuk orang sakit. Di sini Ali radhiyallahu anhu membesuk orang sakit, membesuk Nabi SAW. Ya. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah sifat kemanusiaan Nabi SAW. Jadi walaupun beliau seorang Nabi, beliau juga sakit. Beliau juga luka. Ya. Di perang Uhud, pelipis beliau berdarah, gigi beliau sempat retak, pipi beliau tertancap dengan ujung topi besinya. Sallallahu alaihi wasallam. Pundak beliau terasa sakit selama sebulan karena dipukul oleh Ibnu Qami'ah, salah satu orang kafir Quraisy pada saat itu di perang Uhud. Jadi beliau rasakan itu, beliau juga rasakan sakit. Tadi sudah kita sebutkan hadis, beliau pernah sakit dan pas dikunjungi oleh Jibril AS dan Jibril bertanya, "Ya Muhammad, ishtakait?" Wahai Muhammad, apa kau ada rasa sakit? Beliau mengatakan, "Qala na'am." Iya. Lalu Jibril membacakan doa tadi, ya. Bismillah arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri nafsin ainin hasid Allah yashfik bismillah arkik, ya. Dibacakan doa oleh Jibril alaihissalam. Nah ini berarti menandakan sifat kemanusiaan Nabi SAW. Dan Allah memang sengaja memilih dari kalangan manusia, nabi-nabi dan rasul, supaya kita mudah untuk mencontohinya. Bayangkan teman-teman sekalian kalau nabi-nabi dan rasul dari kalangan malaikat. Mereka nggak makan makanan kita, mereka nggak melalui proses kayak kita misalnya dari bayi, anak-anak, lahir dari rahim seorang ibu ya. Kemudian mulai belajar, mulai beranjak dewasa, kemudian mulai berumah tangga, punya keturunan dan seterusnya. Maka itu mungkin akan repot karena malaikat itu diciptakan di saat itu dan mereka sudah bisa langsung beraktivitas. Tidak melalui proses seperti kita anak-anak misalnya. Dan ini berbeda. Oleh karena itu permintaan sebagian orang-orang kafir kepada Nabi SAW mengatakan, kenapa kamu yang diutus? Kenapa bukan dari kalangan malaikat yang datang? Dan Allah membantah itu. Kalau seandainya di muka bumi ada para malaikat, kami akan utus juga para malaikat sebagai rasul. Tetapi karena kalian manusia, kami utus dari kalangan manusia. Ini hal yang memudahkan kita agar bisa menciplak dan mengikuti kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata beliau juga sakit. Dan ini adalah poin penting. Berarti kita pun akan merasakan sakit. Dan Nabi SAW sudah mencontohkan bagaimana kalau sakit, kita sabar menerima itu sebagai ujian dari Allah sambil kita ikhtiar. Sebagaimana tadi sempat saya singgung hadisnya, kata Nabi SAW yang artinya Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bersamanya. Tadawaw ya ibadallah, maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Pelajaran terakhir yang kelima yang bisa kita ambil adalah pentingnya seseorang selalu optimis. Ya, kalau selama orang itu belum meninggal dan kita menjenguknya, ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah dia lebih baik dari sebelumnya. Ya, dengan harapan memang dia lebih baik dari sebelumnya tentunya ya. Berbeda kondisinya kalau memang orang itu, misal dia sudah akan meninggal dunia, memang kondisi sudah tidak lagi ya, normal nafas dan medis sudah mengatakan dia akan meninggal dunia. Kemudian pada saat ya kita keluar dari ruangan ada yang bertanya kira-kira seperti apa keadaannya, kita bisa mengatakan kita doakan saja kebaikan. Nanti kita lihat keputusan teman-teman tim medis misalnya ya. Tapi kalau kita lihat dia masih bernafas normal walaupun mungkin dalam kondisi tidak sadar misalnya, kita masih boleh mengatakan sepertinya dia lebih baik dari sebelumnya. Apalagi kalau dasarnya memang dia kondisi baik ya. Dan ini sangat baik tentunya ada optimis dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dia waktu untuk sembuh dan akhirnya beramal saleh. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa diambil dari hadis nomor 915 dan di bab 146, bab anjuran menanyakan keadaan orang sakit kepada keluarganya. Selanjutnya bab nomor 147. Di sini juga ada dua buah hadis ya.
Bab tentang apa yang hendaknya dibaca oleh orang yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Ya. Hadits pertama dalam bab ini nomor 916. Urutan dari awal kita belajar. Berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaniddun ilayya yaqul, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Aku mendengar Nabi SAW sambil bersandar kepadaku, beliau berdoa mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukanlah aku dengan Ar-Rafiqil A'la, atau dalam kurung teman-teman yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini, teman-teman sekalian, saya berikan dulu gambaran. Di akhir hidup Nabi Muhammad SAW, beliau sempat sakit. Kepala beliau sangat sakit, ya, dan beliau sempat mendatangi dan menziarahi kuburan Baqi, dan beliau sudah merasa memang itu adalah akhir hidup beliau. Kemudian beliau pulang ke rumah dan beliau merasakan rasa sakit yang luar biasa, sakit kepala, dan beliau sempat terbaring di atas ranjang beberapa hari, bahkan sempat tidak bisa mengimami sholat, ya, di mana orang sempat khawatir sekali pada saat itu karena mereka belum bisa menerima kalau Nabi SAW meninggal dunia. Tapi subhanallah manusiawi, ajal. Ya. Dimana kalau ajal sudah datang, kata Allah, La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan mungkin dimajukan atau diterlambatkan walaupun sesaat. Oleh karena itu, dia akan datang. Kalau kepada Nabi SAW datang, apalagi kepada kita manusia yang lebih biasa lagi. Ya. Maka kita harus pahami baik-baik tentang masalah ini tentunya. Nah, Nabi SAW pada saat memang akan dicabut ruhnya, beliau dalam kondisi sempat bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tepatnya di rumah dan di kamar Aisyah yang sekarang Nabi SAW dikubur. Dan waktu itu sangat lemas kondisi tubuh beliau, dan akhir yang beliau ucapkan adalah yang baru kita bacakan. Beliau mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi nanti di surga. Sebagian ada yang menerjemahkan wa alhiqni birrafiqil a'la, dan sampaikan atau pulangkanlah aku ke sisimu di tempat yang tinggi atau kedudukan yang tinggi. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita menjelaskan kronologis daripada penyampaian hadis ini, ya. Kita masuk langsung ke pelajaran hadis ini. Pelajaran pertama, kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliaulah yang telah menyampaikan kepada kita tentang kisah ini. Dan pada saat itu Aisyah cuma berdua dengan Nabi SAW sampai Nabi menghembuskan nafas terakhirnya. Ini kedudukan luar biasa. Dan beliau pada saat Nabi SAW sudah mengucapkan dan meninggal dunia, beliau seperti orang yang kaget. Ya, sampai beliau bingung harus berbuat apa. Dalam buku-buku sejarah disebutkan, lalu beliau meletakkan kepala Nabi SAW di tanah, dan beliau segera keluar dan mengeraskan suaranya sambil mengatakan, Rasulullah telah meninggal, Rasulullah telah meninggal. Maka terdengar tangisan yang besar terdengar dari para sahabat di masjid, dan akhirnya para sahabat masuk ke dalam dan memeriksa, ternyata memang Nabi SAW sudah meninggal. Ya. Maka seperti itu gambarannya, ini kedudukan Aisyah radhiyallahu anha karena beliau menyampaikan kisah ini kepada kita. Kemudian yang kedua, bolehnya seseorang, ini pelajaran kedua, bolehnya seseorang membaringkan orang lain di dadahnya yang sedang sakit. Ya, maksudnya suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua. Kalau sekarang mungkin di beberapa rumah sakit ada ranjangnya yang bahkan hanya bisa didudukkan misalnya atau ditinggikan. Ini Aisyah meletakkan Nabi SAW di dada beliau, ya, sambil Nabi SAW dalam kondisi lemah sebelum beliau meninggal. Berarti menandakan kan sikap ini dibolehkan. Ya, sikap ini dibolehkan. Dan ini bentuk kasih sayang yang bisa kita berikan kepada orang yang sedang sakit. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang selalu memohon ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan dia sudah merasa sakit atau dia teringat kematian, ya, dia khawatir dia akan meninggal misalnya, maka jangan lupa selalu mengucapkan itu, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, maafkanlah aku, kasihanilah aku, dan gabungkanlah aku, sampaikanlah aku ke derajat orang-orang yang tinggi derajatnya di sisimu atau di surga nantinya.
Baik, kita masuk hadis kedua dalam bab ini, hadis nomor 917, sesuai dengan urutan dari awal belajar, berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut, indahu qadahun fihi ma', wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi, thumma yamsahu wajhahu bil ma', thumma yaqul, Allahumma inni ala ghamaratil mauti aw sakaratil maut. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat Rasulullah SAW saat menghadapi kematian, di sisinya ada secawan air, sedikit air di ember. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam air tersebut, seraya membaca atau mengucapkan, Ya Allah, tolonglah aku menghadapi ya beratnya atau beban berat kematian. Dalam riwayat atau dalam bahasa lain, sakarat yang sedang menjelang kematian ini. Jadi riwayat ini memberikan gambaran kepada kita jika orang sudah khawatir dia akan meninggal dunia, kalau memungkinkan dia melakukan sunnah Nabi SAW untuk mengambil atau meminta air sedikit, kemudian dia menyentuh dengan tangannya atau memasukkan tangannya ke ember atau timba air misalnya, kemudian dia mengusap wajahnya sambil membaca doa ini, ya Allahumma inni ala ghamaratil maut aw sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku agar melewati berat beban daripada sakaratil maut, proses pencabutan ruh itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, kita langsung ambil pelajaran saja dari hadits ini. Yang pertama, keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lagi beliau juga menceritakan kepada kita tentang prosesi yang Nabi SAW lakukan di akhir hidup beliau sebelum meninggal dunia. Dan yang kedua, bahwasanya pentingnya seseorang itu selalu mengingat kematian dan berhati-hati tentunya. Apa saja yang merupakan atau bisa dijadikan sebagai indikasi membawa pada kematian. Sakit misalnya, atau terlihat ada bencana alam, atau apalah ya, masa-masa genting, pesawat dengan cuaca buruk, atau apa saja. Dia harusnya sudah menaruh cadangan dalam pikiran dan dalam diri dia. Jangan sampai kalau saya meninggal bagaimana. Maka bukan menakut-nakuti diri, tapi dia menanamkan kesadaran bisa saja dia meninggal setiap saat. Ya, dan bisa saja, walaupun dalam kondisi tidak genting seperti itu, dia meninggal dunia. Apalagi kalau dalam kondisi genting seperti itu. Nah, Nabi SAW masih hidup. Lalu beliau merasa, dan beliau sendiri tidak tahu yang gaib kapan beliau meninggal. Ya. Dan prosesi hadits nomor 917 ini terjadi sebelum prosesi yang hadits 916. Nah, 916 dari pengucapan itu justru di akhir hembusan nafas terakhir Nabi SAW. Kalau ini sebelumnya, beliau masih dalam kondisi ya lebih kuat secara fisik tapi sakit ya. Kemudian beliau minta didatangkan air, lalu beliau mengusap wajahnya sambil mengucapkan doa tadi yang kita sebutkan. Ya, jadi pentingnya seseorang berhati-hati sekali dan menyadari kalau mati itu akan datang dan itu kebenaran pasti akan datang, dan mati ini sesuatu yang misterius. Kita nggak tahu kapan datang ya. Di mana dia akan datang, dan kata Nabi SAW, kalau Allah ingin menyabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah membuat dia memiliki hajat di tempat tersebut. Tiba-tiba Anda yang pebisnis misalnya ingin berangkat ke satu negeri karena menganggap di sana ada peluang bisnis yang besar. Ternyata di sana ajal Anda datang. Anda mungkin ingin silaturahim keluarga, misalnya Anda rindu sekali, nanti Anda datang ke sana, ajal Anda datang. Anda ingin sekali makan di sebuah tempat misalnya, lalu Anda ke sana, lalu kemudian ajal Anda datang. Itu semua bisa terjadi. Ya, oleh karena itu harus selalu setiap muslim berhati-hati dan punya persiapan. Tentu dengan iman dan amal saleh. Makanya Bilal radhiyallahu anhu pada saat ditanya tentang kematian, beliau justru mengatakan marhaban bil maut, selamat datang kematian, karena beliau merasa selama hidupnya sudah coba melakukan atau mempersiapkan amal-amal untuk menghadapi kematian tersebut. Jadi pentingnya seorang muslim selalu memikirkan dan berhati-hati kalau akan menghadapi kematian, dan dia selalu ya siap untuk itu. Pelajaran ketiga, sunnah Nabi SAW pada saat orang merasa dirinya akan meninggal dunia, dia kalau masih mampu minta sedikit air, kemudian meletakkan tangannya di air, lalu kemudian membasuhkan wajahnya. Kalau dia tidak mampu, kerabatnya seharusnya memahami atau orang di sekitarnya memahami masalah ini. Dia boleh mengambil sedikit saja air, bukan banyak, kemudian mengusapkan wajah orang tersebut. Kalau dia bisa ucapkan ini, alhamdulillah. Kalau dia tidak bisa, kita yang mengatakan ayah, ibu, atau siapalah yang sedang kita jenguk, ucapkanlah ini. Sambil diusapkan wajahnya, ucapkan. Allahumma, ya, a'inni ala ghamaratil maut, au sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku
untuk menghadapi dan melewati beban prosesi pencabutan ruh ini. Ya, jadi kita membaca itu termasuk Nabi SAW sambil mengucapkan mengucapkan air di wajah tentunya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, bab nomor 148, bab anjuran wasiat kepada keluarga orang sakit dan siapa saja yang melayaninya. Tabah agar berbuat baik kepadanya dan sabar terhadap beratnya mengasuh orang sakit, wasiat kepada orang yang telah dekat sebab kematiannya, seperti orang yang akan dieksekusi karena had, ya, atau kisos dan lainnya. Had itu maksudnya hukum Allah yang mengharuskan adanya hukuman fisik. Seperti orang membunuh di penggal lehernya misalnya, ya, itu diistilahkan, atau kisos juga sama kurang lebih, ya, itu semua ini orang-orang yang kira-kira menghadapi kematian sudah depan mata dia, maka apa saja yang harus dia lakukan, diantaranya wasiat di sini. Ada hadis ya dalam bab ini yang diangkat oleh Imam Nawawi, cuman sebuah hadis ya, hadis nomor 918 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. Bahwa seorang wanita dari suku Juhaina datang menghadap Nabi SAW dalam keadaan hamil karena zina. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hukuman had, tadi hukuman fisik yang datang atau dikenakan pada seseorang karena melanggar hukum Allah. Tidak semua tentunya pelanggaran dalam agama Islam ada hukuman fisiknya ya. Tetapi seperti orang berzina dan dia sudah menikah, itu diistilahkan dengan muhsin atau muhsan, maka itu dirajam ya sampai mati. Begitu juga dengan orang yang membunuh harus dibunuh juga misalnya, maka ada hukuman, tapi tidak semuanya tentunya ini ada hukuman fisik seperti ini. Wanita ini dari Juhainia, dia merasa bersalah, dosa, karena dia berzina dan akhirnya hamil dari perzinahan tersebut. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hukuman had, maka laksanakanlah atasku. Maka Rasulullah SAW memanggil walinya dan bersabda kepada walinya, berbuat baiklah kepadanya. Jika dia telah melahirkan, bawalah dia kepadaku. Maka walinya melaksanakannya, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk melaksanakan hukuman kepadanya. Maka bajunya dikencangkan, kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya. Dan dia pun dirajam. Kemudian beliau mensolatinya, maksudnya setelah orang tersebut wafat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian ya, memberikan kepada kita pelajaran penting ya, yang bisa kita ambil dari hadis ini tentunya ya. Namun saya ingin menceritakan dulu ceritanya, kisahnya. Wanita dari Juhaina ini ya, terkenal wanita yang baik sebenarnya. Cuma pada satu waktu imannya lemah. Lalu dia berzina dengan seorang laki-laki, lalu dia hamil. Lalu dia pun menyesali perbuatan tersebut. Dia bukan mengulang-ulangi perbuatan dosa itu, tapi dianya justru merasa bersalah sekali dengan dosa itu, sehingga akhirnya dia pun merasa ini dosa, nggak boleh dibiarkan. Dan dia khawatir nanti justru hukuman lebih berat datang oleh Allah dari Allah SWT pada saat dia tidak dihukum di dunia. Maka dia pun datang dan melaporkan kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya telah hamil karena perbuatan zina, bukan dari suami yang sah. Maka hukum saya. Tentu ini butuh keimanan ya, agar kita mau melakukan perbuatan yang tidak mudah. Karena dia tahu hukumannya rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Tapi karena keimanan yang sangat kuat dari seorang muslimah ini, dia betul-betul merasa takut dengan azab Allah. Dia merasa bersalah besar dengan perbuatan dia ini. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tegakkan hukum itu padaku. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah hukum yang penting. Karena wanita ini dalam kondisi hamil. Walaupun hamil dari hasil zina. Karena anak itu
walaupun dari hasil zina, dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Yang bersalah orang tuanya. Anak itu juga anak manusia. Dan wanita ini, dia sudah mengakui kesalahannya. Dia sudah mengakui kesalahannya. Oleh karena itu, dia diurus. Nabi SAW panggil walinya, kemudian menyuruh walinya berbuat baik pada dia. Bukan justru mencaci makinya, bukan justru memukulnya, bukan justru mengusirnya, tapi berbuat baik dengan dia. Karena dia sudah menyesali perbuatannya. Dan dia lagi hamil. Artinya urus dia, berikan makan, berikan minum, sampai dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, baru bawa kepada saya. Maka setelah melahirkan, dibawalah kepada Nabi SAW, kemudian Nabi pun kemudian menerapkan hukum rajam kepadanya. Dia dilempari batu sampai mati, kemudian ya, dia disolati setelah meninggal dunia. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan, ada seorang wanita, saya kurang tahu apakah ini wanita yang sama atau tidak, tapi dia hamil di luar nikah. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah hamil di luar nikah, tegakkan hukum ini padaku. Maka Nabi SAW mengatakan, pergilah ya, sampai engkau selesai melahirkan. Maka orang itu pun pergi dan dia nunggu sampai 9 bulan dia selesai melahirkan. Ya. Dan dia tetap bergejolak dalam hatinya perasaan penyesal kepada Allah. Tidak puas sampai dia dihukum dengan hukum Allah. Maka dia datang kepada Nabi SAW setelah melahirkan sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Tegakkan hukum ini padaku. Kata Nabi SAW, bayimu memiliki hak. Susui dia 2 tahun. Maka orang itu pulang lalu menyusui bayi tersebut. Ya, kemudian setelah 2 tahun, setelah menyusui baru dia kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, karena kekuatan iman dan dia merasa khawatir nanti dia dihukum sama Allah. Kalau dia justru ya, tidak ditegakkan rajam padanya, nanti Allah akan hukum di akhirat untuk menyempurnakan tobatnya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah jalankan tugas saya menyusui anak ini selama 2 tahun, tegakkan hukum padaku. Maka Nabi SAW pun menegakkan hukum kepadanya. Nah juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, dari hadis ini kita bisa ambil banyak sekali pelajaran. Pelajaran yang pertama langsung kita masuk keutamaan Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Karena sahabat inilah yang telah menyampaikan kepada kita tentang kisah wanita Juhaina ini. Kemudian yang kedua, tentang bolehnya seseorang pada saat dia memang kena had itu, tadi saya bilang, pelanggaran dalam hukum agama Allah yang mengharuskan adanya hukuman fisik. Kayak pencuri dipotong tangannya, orang berzina kalau belum nikah dicambuk, kalau dia sudah menikah dirajam, ya. Itu untuk datang dan menyerahkan diri, ya, kepada pihak pemerintah, ya, mengakui kesalahannya. Ini dibolehkan dalam Islam. Tetapi ulama mengatakan juga dibolehkan untuk tidak melakukan perbuatan ini, ya, tidak melakukan perbuatan ini. Dia kalau berzina kemudian sudah taubat antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mau melakukannya, ini dibolehkan, ya, karena perempuan ini melakukan itu dan Nabi SAW tidak menegurnya. Tapi Nabi SAW hanya menyuruh untuk memberikan hak bayi. Karena kalau dia dirajam dalam kondisi dia hamil, maka dia mati, bayi juga itu bisa mati. Padahal bayi itu tidak salah, gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang muslim dan muslimah segera bertaubat dari perbuatan dosanya. Dan jangan terus-menerus berlarut-larut dalam kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia perasaan sebelum berzina rasa khawatir supaya jangan dia lakukan. Kalau sudah terlanjur lakukan, maka dia segera ada perasaan takut, khawatir. Ya, maka itu adalah sinyal dari Allah SWT supaya segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastakbaru lidzunubihim, ya. Al-ayat yang artinya dan mereka termasuk ahli surga ini, ya. Mereka kalau terjerumus dalam perbuatan dosa, mereka tiba-tiba mengingat Allah, maka mereka berhenti, ya, untuk mereka takut pada Allah, mereka berhenti dan mereka berzikir kepada Allah. Mengingat Allah langsung berhenti. Udah, kalau gitu saya tidak mau lanjutin karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana salah satu dari 7 golongan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah orang yang diajak berzina oleh lawan jenisnya, yang memiliki kecantikan, kedudukan. Kalau perempuan mungkin laki-laki itu tampan dan punya juga kedudukan, lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Ini punya kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran
ketiga yang bisa diambil tentunya pentingnya seseorang muslim berhati-hati dan segera berhenti dari dosanya. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah adanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukum jangan dianggap remeh ya, namanya had. Kayak tadi ya, perempuan yang atau laki-laki yang sudah menikah lalu berzina, hukumnya sebenarnya rajam. Mungkin Anda mengatakan kok kejam sekali dilempar batu sampai mati. Ini orang yang berbicara mungkin karena dia tidak tahu dan dia tidak mengalami itu. Bagaimana perasaan Anda kalau Anda di posisi sebagai seorang suami di saat Anda temukan istri Anda selingkuh dan hamil di luar nikah? Apa yang bisa mengobati perasaan itu? Tidak ada, kecuali perempuan itu dihukum, dirajam. Bagaimana perasaan Anda sebagai seorang istri di saat Anda temukan suami Anda berzina dengan wanita lain, ya, dan itu ketahuan? Maka yang bisa mengobati kalau dalam hukum Islam memang dirajam dan mensucikan orang tersebut. Tentu ini berlaku bagi orang yang kepergok, ketahuan, dan melakukannya memang ada saksi-saksi. Karena kita tahu untuk memergoki orang yang sedang berzina atau misalnya ketahuan orang yang berzina itu butuh 4 orang saksi. Butuh 4 orang saksi. Maka ini penting sekali untuk digaris bawah. Jadi tidak boleh kita sengaja memata-matai, tidak boleh kita sengaja memata-matai, sengaja kita mencari-cari kesalahan orang. Tidak boleh dalam Islam karena Allah SWT mengatakan wala tajassasu. Nabi SAW mengatakan la tajassasu, jangan kalian saling memata-matai. Tidak boleh sengaja memeriksa handphone pasangan untuk mencari tahu dia berzina atau tidak, itu tidak boleh dalam Islam, ya. Itu urusan dia sama Allah. Tapi kalau itu ketahuan dia melakukannya, ya, maka di saat itu tentunya kita perlu menasehatinya, ya, memberikan dia masukan, ya. Dan itu bisa saja terjadi, ya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, yang keempat ya, seingat saya pentingnya menjaga keturunan manusia. Karena dengan adanya ya orang ini hamil, kemudian dia harusnya kena hukum rajam, tapi Nabi SAW suruh dia melahirkan walaupun anak itu anak zina, ini menandakan memang menjaga keturunan manusia itu adalah satu hal yang penting untuk dilakukan. Ya. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil, kalau wanita hamil di luar nikah begini, maka untuk merawatnya tetap dikembalikan kepada walinya. Wali sini adalah ayahnya, atau pamannya, atau siapa saja menaungi dia. Pelajaran yang keenam adalah pentingnya ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu kita merasa bersalah tentunya dengan perbuatan tersebut, ya. Karena tadi saya sempat singgung orang yang mungkin mengatakan hukum Allah itu keras, itu karena dia tidak merasakannya. Sama dengan orang mengatakan, oh kalau pencuri dipotong tangannya kok keras banget ya, kok kejam sekali gitu. Ini orang yang tidak pernah merasakan maling atau pencuri masuk ke rumah dan mengambil barang-barang berharganya. Kalau dia mengalami itu pasti dia akan mengatakan benar dipotong aja. Mungkin juga bukan cuma dipotong tangannya, mungkin ditusuk badannya, dipenggal lehernya mungkin, ya. Jadi memang Allah SWT datang dan menjelaskan dalam Al-Quran walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos itu ada ya kata Allah SWT kemakmuran kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Bagi orang yang berakal. Baik, kita masuk bab terakhir teman-teman sekalian, bab 149, dan kita tutup dengan ini insyaAllah. Bab bolehnya orang sakit berkata, tanda kutip aku sakit, atau aku sakit sekali, atau aku demam, atau aduh kepalaku, dan yang sepertinya. Dan penjelasan bahwa hal itu tidak makruh, selama tidak bermaksud marah kepada takdir, atau menunjukkan kekesalan. Jadi saya jelaskan sedikit bab ini, kalau orang misal dia lagi sakit, dia mengatakan, aduh kepala saya sakit, aduh badan saya sakit. Dan dia mengucapkan ini memang karena dia tidak tahan sakitnya. Atau dia ingin membahasakan ke dokter, atau kepada orang-orang di sekitarnya supaya dia dibantu, diberikan obat, tidak masalah. Yang dilarang adalah, kalau dia mengatakan, aduh saya sakit begini kok, seakan-akan menyalahkan takdir itu. Kenapa saya sakit? Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Apalagi sampai menghina penyakit itu. Ya, itu tidak boleh sama sekali. Kenapa ada seorang wanita dijenguk oleh Nabi SAW dan dia lagi demam. Kata Nabi SAW, kenapa dengan kamu? Dia bilang, demam ya Rasulullah, semoga Allah tidak memberkahinya. Kata Nabi SAW, jangan kau hina demam. Karena sungguhnya demam itu akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Baik, dalam bab ini teman-teman sekalian, ada 3 buah hadis diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama adalah hadis nomor 919 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'a
Famasastu faqultu innaka la tu'a'u wa'qan syadidan. Faqala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku masuk menjenguk Nabi SAW ketika beliau sedang demam. Maka aku menyentuh beliau dan aku berkata, sungguhnya Anda terkena demam yang sangat tinggi. Maka beliau mengatakan, benar, sungguhnya aku demam sebagaimana demamnya dua orang di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari di sini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan, beliau membesuk dan menjenguk Nabi dan menemukan Nabi dalam kondisi demam. Ya, kemudian disebutkannya lah hadis ini. Dan yang kedua, bahwasanya sifat manusianya Nabi SAW, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, di mana beliau juga sakit, ya, di mana juga beliau sehat, ya, beliau lapar, beliau juga kenyang, beliau muda, beliau juga tua, ya, beliau hidup, beliau juga meninggal dunia. Nah, berarti terjadi juga pada kita, gitu ya. Dan yang ketiga, bolehnya seseorang atau dianjurkannya seseorang menjenguk orang sakit, musuh orang sakit, dan menanyakan tentang penyakitnya. Sebagaimana di sini Abdullah bin Mas'ud menanyakan penyakit Nabi SAW. Yang keempat, ini adalah pentingnya kita memahami kalau para nabi-nabi, walaupun mereka orang yang dekat dengan Allah SWT, adalah diberikan ujian 2 kali lipat dari ujian kita. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, waktu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Anda demam luar biasa. Saya belum pernah lihat demam seperti ini. Maka kata Nabi SAW, betul, saya diujikan 2 kali lipat dari apa yang diujikan kepada kalian. Dalam beberapa riwayat lain, sempat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, apakah berarti Anda mendapatkan 2 kali lipat juga pahala? Kata Nabi SAW, iya. Ini pelajaran dari hadis 919. Selanjutnya hadis nomor 920 berbunyi, tentu hadis 919 ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, muttafaqun alaih. Hadis nomor 920 berbunyi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min waj'in ishtadda bi, faqultu balaga bi ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnati wa dzakara al-hadis. Rasulullah SAW menjengukku, kata Sa'ad radhiyallahu anhu, karena sakitku yang bertambah parah. Maka aku berkata, sakitku sampai pada taraf seperti yang Anda lihat. Padahal aku punya harta melimpah. Tapi aku tidak punya ahli waris kecuali putriku saja. Kemudian perawi menyebutkan hadis tersebut selengkapnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis selengkapnya maksudnya, waktu itu saat mengatakan, ya Rasulullah, lanjutan hadisnya, apakah boleh saya menyedekahkan seluruh harta saya? Kata Nabi SAW, jangan. Itu terlalu banyak. Ya, kemudian Nabi SAW saat mengatakan bagaimana kalau 2/3-nya, Nabi SAW mengatakan masih banyak. Saat mengatakan lagi bagaimana kalau setengahnya, kata Nabi SAW masih banyak. Lalu dia mengatakan as-thuluth atau sepertiganya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW as-thuluth wa as-thuluthu katsir. Sepertiga boleh tapi sepertiga juga masih banyak. Masih banyak. Nah ini berarti dibolehkan ya orang untuk menyampaikan ini tentunya ya. Menulis wasiat sepertiga harta. Menulis wasiat sepertiga harta. Ya. Jadi hadis ini, tapi itu bukan jadi bahasan kita. Jadi bahasan kita adalah yang pertama pelajarannya kedudukan Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan pada saat beliau sakit pernah dijenguk oleh Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang muslim selalu membesuk dan menjenguk orang yang sakit. Bahkan walaupun kedudukannya lebih rendah secara ekonomi misalnya daripada dia. Seperti Nabi SAW menjenguk di sini Sa'ad radhiyallahu anhu. Yang ketiga, bolehnya seseorang mengucapkan seperti bab kita ya. Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, saya telah ditimpa penyakit seperti dan tarafnya, kedudukannya atau parahnya sudah sampai seperti Anda lihat. Maksudnya Sa'ad mengira dia akan meninggal pada saat itu. Walaupun setelahnya Allah SWT masih menyembuhkan beliau dan akhirnya beliau masih panjang umurnya. Bahkan saat ini sampai memimpin peperangan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menaklukkan Persia adalah Sa'ad radhiyallahu anhu. Ya, tapi di sini beliau waktu itu sakit, beliau mengira itu yang akan meninggal dulu. Lalu beliau minta nasihat dari Nabi SAW, boleh nggak sekarang kesempatan sebelum saya meninggal saya sedekahin seluruh harta saya karena saya kaya raya. Nah seperti itu gambarannya tentunya. Ya. Kita masuk hadis terakhir 921 berbunyi dari Al-Qasim bin Muhammad, beliau berkata, qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ra'sah. Faqala Nabi SAW, bal ana wa ra'sah, wa zakar al-hadith. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya, Al-Qasim bin Muhammad berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aduh sakitnya kepalaku. Maka Nabi SAW mengatakan, aku juga, aduh sakitnya kepalaku, Kemudian perawi menyebutkan hadis tersebut selengkapnya. Maksudnya adalah, hadis ini cuma diambil saksi bahasan oleh Imam Nawawi. Ini adalah cerita yang sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Beliau pulang dari Baqi, kemudian beliau merasa kepalanya sakit, sangat sakit,
pada saat beliau masuk rumah, Aisyah sempat mengatakan, wah ra'sa, aduh kepalaku sakit. Maka Nabi SAW mengatakan, bal ana wah ra'sa. Tapi aku yang sebenarnya merasakan rasa sakit kepala itu. Ya, jadi di sini teman-teman sekalian kita bisa ambil pelajaran kedudukan Al-Qasim bin Muhammad rahimahullah. Beliau seorang tabi'in yang menceritakan tentang dinukil dari kisah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, bolehnya seseorang mengatakan, aduh kepalaku sakit, aduh perutku sakit, dengan tujuan bukan untuk menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berkeluh kesah, tapi dia ingin menyampaikan ke seorang dokter misalnya atau orang sekitarnya supaya mendoakan dia, atau misalnya dia mengatakan dia dibantu ya untuk mengurangi sakitnya misalnya dengan obat atau dengan bantuan apalah fisik dan seterusnya. Namun kalau orang tujuannya untuk berkeluh kesah, mengeluhkan tentang ujian tersebut, ini tidak boleh. Dalam sebuah riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah sakit, kemudian beliau mengatakan, aduh, ya pas di depannya Taus ini Zakwan rahimahullah, seorang ulama besar di masanya gitu kan, dan salah satu juga gurunya Imam Ahmad. Taus mengatakan, ingatlah kalau kau mengatakan aduh juga akan dicatat oleh malaikat. Artinya bisa saja kau tidak dihitung sebagai dosa atau bisa sebagai dosa. Maka dia pun mengatakan, dikatakan dalam riwayat ini, maka Imam Ahmad setelah itu tidak pernah mengeluh mengatakan sakit.